kalau saya panjangkan kira-kira begini, kamu tuh jangan terus-menerus hanya memandang diri kamu sebagai petugas partai. Because you are not petugas partai. Ya, Jokowi itu nggak sepenuhnya happy dengan cara PDIP memperlakukan Ganjar. Buat saya, bahwa PDIP tidak menyebut nama PSI sebetulnya nggak serius-serius amat. Ya, adalah hak mereka untuk melakukannya. Karena yang paling saya takutkan dari Anies kan adalah dia rela untuk melakukan apapun, untuk ya segala macam lah ya, politik identitas dan seterusnya. Oke, welcome to Total Politik. Ya, kali ini kita sudah bersama dengan guru komunikasi kita. Yang Guru di mana, Bro? Enggak, gue baca buku lu soal bagaimana media dan kapitalisme. Gue sebagai awak media, sebagai jurnalis muda waktu itu, jurnalis muda waktu itu membaca bagaimana saya sebagai jurnalis muda harus menghadapi. Gue baca. Great. Ya kan, buku propaganda lo ini kan. Iya. Disertasi yang jadi propaganda. Iya. Kan? Yang ujungnya yang buku single muksin dulu kan Mas Ade ya. Sampai masuk situ ya. Iya, itu jadi lu baca ada. Beneran artinya. Iya. Gua harus apresiasi. Salaman dong. Salam. Thank you ya. Ade Armando. Wah, guru kita. Jadi bener boleh dong gua anggap lu guru gua. Boleh. Gua baca itu. Gua malah tersanjung. Karena saya nggak merasa bahwa kita pernah kuliah, tapi lu melihat gue sebagai guru. Kayak dia nih kan juga di FISIP UI sebenarnya. Cuman kan dari jurusan lain. Paling nimbrung sama gue itu kalau gue lagi makan di Takor. Tempat makan dia datang ikut ngobrol sama gue. Dan ternyata gue baru tahu belakangan. Karena ternyata biasanya di sekeliling gue itu banyak mahasiswi komunikasi. Jadi dia datang bukan untuk ngobrol sama gue ternyata. Jadi magnitudonya bukan itu. Ada konteksnya. Biar ada konteks infiltrasi ini, Bos. Kalau gue lebih jauh lagi. Ya kan, nggak satu kampus ya kan. Nggak pernah di Republika. Ya kan? Atau baca buku Sabili. Ternyata mempertemukan Sabili. Siapa Sabili? Oke, ada Armando. Sekarang sebagai pendukung Ganjar, pendukung BG. Bung Ganjar. Hati-hati loh. Iya bener kan Bung Ganjar? Iya kan? Itu branding itu susah loh, Bang. Abang kan dosen komunikasi pasti tahu. Lu tau gak Bang, kenapa gua sama Ari manggil Mas Ganjar itu sekarang BG? Kenapa? Gara-gara Bang Sandi Uno. Sandi Uno. Jadi kan waktu itu podcast di sini. Terus dia ketika membahas gimana sama Ganjar, biasa standar kan, pertanyaan politik. Ya, saya sama Bung Ganjar. Langsung jadi Mas Ganjar ke Bung Ganjar. Brandingnya langsung ya Bung Karno kecil gitu. Padahal Caimin aja susah kan, Caimin, Gus Muhaimin, Gus Amin. Berubah lagi sekarang Gus Muhaimin. Susah loh rebranding itu, Bang. Iya kan? Kalau gue gampang Ade Armando. Tapi gini Bang Ade, kemarin itu kita bicara yang paling keren lah ya, pidato presiden di Musra yang sangat berapi-api, panjang sekali, bersemangat, agak teriak-teriak, tapi kayaknya bukan Pak Jokowi, tapi ya itu Pak Jokowi kemarin passionate sekali. Setuju. Anda sebagai pendukung Ganjar melihat bahwa wah Jokowi makin jelas ke Ganjar, atau Anda melihat bahwa yang kita harapkan Jokowi mengendorse Ganjar ternyata makin kabur gitu dari Musra kemarin? Iya, jadi kalau kita lihat, ini pandangan saya nih ya. Pasti. Nggak mungkin pendapat orang lain. Ya, Anda nggak mewakili PSI juga dalam hal ini. Oh iya, ini tidak mewakili PSI. Ini saya sendiri. Saya melihat bahwa kan setiap pidato, even sekarang nih kita ngobrol, itu pasti ada message yang mau di get across, yang mau dikirim. Apalagi pidato lah ya. Kalau ngobrol ngalur ngidul bisa kemana-mana kan. Tapi kalau sebuah pidato atau narasi saya di Cokro TV atau dimanapun, atau sebuah makalah, itu kan kita perlu pelajari apa sebetulnya yang sedang dia ingin sampaikan. Ya. Dan masalah dengan orang di Indonesia itu adalah bahwa kita tuh terbiasa dengan apa yang disebut sebagai high context culture, budaya yang high context. Atau bukannya tidak biasa, tapi lazim sekali orang tidak bicara secara eksplisit tentang apa yang ingin dia sampaikan. Itu pertama ya. Sehingga kedua,
kita harus melihat apa yang terjadi pada pidato kemarin dengan pertanyaan yang sama. Sebetulnya dia ingin katakan apa dan kepada siapa. Jadi bukan cuma soal katakan apanya, tapi kepada siapa ingin dia sampaikan ini. Saya melihat ada beberapa hal dalam pidato tersebut. Atau saya supaya jangan terlalu kemana-mana, saya jawab dulu pertanyaan Anda ya. Kalau dalam pandangan saya, pidato itu memang disampaikan kepada Ganjar, ya, bukan mengenai Ganjar, tapi kepada Ganjar pertama-tama, kepada PDIP, dan kepada para relawannya yang ketiga. Relawannya Ganjar? Relawannya Jokowi tentang Ganjar. Oke. Ya, jadi maksud saya belum tentu relawannya Jokowi juga suka atau milih Ganjar. Persis. Oke. Dulu barangkali kita membayangkan relawan Jokowi adalah dengan sendirinya pendukung Ganjar. Ini adalah sesuatu yang sekarang kelihatannya mulai berubah. Kita harus dengan agak pasti mengatakan bahwa kayak tadi Anda bilang, tidak dengan sendirinya. Kalau Anda sekarang adalah pendukung Jokowi dan Anda bilang saya tegak lurus dengan Jokowi, itu artinya Anda mendukung Ganjar. Karena ada indikasi bahwa sebenarnya dukungan dari Jokowi terhadap Ganjar sekarang tidak lagi 100%, tidak lagi 90%. Barangkali udah menjelang 60% barangkali, ya. Tapi kembali ke tadi ya, apa poin yang ingin dia sampaikan? Saya melihat bahwa atau apakah dia masih mendukung Ganjar? Jawaban saya tadi. Saya sih merasa dari pidato itu sangat jelas bahwa Jokowi sedang ingin mengatakan bahwa saya tidak penuh-penuh amat ya mendukung Ganjar, ya. Dan ini ingin dia sampaikan kepada semua pihak yang tadi saya katakan. Dia ingin bilang itu kepada Ganjar, dia ingin katakan itu dan barangkali ini yang paling utama kepada PDIP, dan ketiga kepada para pendukungnya untuk mengarahkan kemana kamu harus melabuhkan hati kamu, ya. Kenapa? Karena jelas sekali bahwa dari ujung ke ujung, ya, Pak Jokowi itu bicara tentang apa seharusnya, bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin, dan kemudian dia katakan seharusnya kita mendukung pemimpin semacam itu. Pemimpin tuh harus begini ya, harus begitu ya. Dengan kata lain dia mau bilang harus berani, harus apalagi tegas, harus juga rendah hati, ada macam-macam. Rakyat apa segala macam. Rakyat. Tapi yang paling tegas berulang kali sepanjang pidato, saya hitung sampai 5 kali, at least barangkali 6 kali bahkan, dia menyebut kata berani. Ya, tapi yang saya katakan sebagai indikasi bahwa Pak Jokowi tidak lagi sepenuhnya mendukung Ganjar adalah ketika dia mengatakan jangan gerasa-gerusu ya sekarang. Kan dia bicara sama pendukungnya nih, sama relawan dia ya. Dia sedang mengatakan pada para relawannya, kita sebaiknya tidak saat ini sudah memutuskan bahwa kita mendukung Ganjar. Padahal seharusnya logikanya belum lama kan, beberapa minggu yang lalu at least, PDIP sudah menyatakan bahwa Ganjar maju sebagai calon presiden. Artinya for the first time, Ganjar itu resmi menjadi seorang capres. Dan kemudian beberapa minggu kemudian, Pak Jokowi yang adalah orang PDIP juga bilang sama pendukungnya bahwa jangan buru-buru ya. Jangan gerasa-gerusu ya. Itu artinya apa? Jangan buru-buru bilang bahwa, kalau saya simpulkan ya, jangan buru-buru bilang bahwa kita dukung Ganjar. Jadi pertanyaan pertama, dia menyatakan apa di pidato itu? Dia menyatakan bahwa beware, guys, semua pihak ya. Ini masih panjang nih perjalanannya. Saya belum tentu akan mendukung Ganjar. Ya. Kedua adalah yang soal berani. Saya bilang pidato berikutnya dia ingin mengatakan kepada Ganjar, jadilah seorang pemimpin, jadilah seorang calon pemimpin yang memenuhi kriteria itu, berani. Memang dalam pidato tersebut Jokowi dia pintar, dia menggunakan jalan masuk yang sebetulnya tidak langsung terkait dengan persoalan Ganjar di PDIP. Dia mengangkat soal kita akan menghadapi situasi global yang berat. Kita akan menghadapi tekanan dari luar. Dia kasih kasus hilirisasi nikel. Dia kasih kasus hilirisasi mineral. Kita diserang oleh Uni Eropa. Kita harus lawan. Nah, seorang pemimpin yang berani adalah orang yang berani untuk melawan tekanan-tekanan semacam itu. Oke? Kalau enggak, dia sebut nangis atau mundur atau apa. Tapi apa relevansinya dia ngomong hilirisasi nikel di hadapan para relawannya?
Sepenting apa dia bicara itu? Dan sebergelora itu. Sebergelora itu. Saya kemudian, ini tafsiran tentu saja, saya merasa bahwa dia ingin bilang bahwa kalau kamu, wahai Ganjar, kalau kamu mau jadi calon presiden, kamu memang harus jadi orang yang pemberani. Melawan tekanan dari luar maupun juga, ini yang saya bilang nggak dia sebut ya, walaupun jadi tekanan dari luar dan tekanan dari dalam. Kalau saya panjangkan kira-kira begini, kamu tuh jangan terus-menerus hanya memandang diri kamu sebagai petugas partai. Because you are not petugas partai. Ya, kamu harus bisa mengambil keputusan sendiri. Dengan tekanan seperti apapun, kamu harus bisa melawan itu semua. Be yourself, jadilah orang yang mandiri. Nah, ini juga peringatan kepada PDIP sekaligus. Wahai PDIP, jangan perlakukan kandidatmu ini, calonmu ini, kadermu ini yang sebetulnya luar biasa, itu sekedar sebagai orang yang harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang diinstruksikan oleh partainya. Jadi poin saya, kalau kita mau ringkas, jadi pidato tersebut dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Jokowi ingin mengatakan kepada semua pihak, dan paling tidak ada 3 pihak itu ya, Ganjar sendiri, PDIP, dan kemudian para pendukung Jokowi, relawan Jokowi, bahwa dukungan saya kepada Ganjar akan sangat bergantung kepada apakah Ganjar bisa memenuhi kriteria yang diharapkan. Kalau kamu tidak menjadi seorang pemberani, ya buat apa juga kita dukung? Ya, kamu akan menghadapi masalah. Dia menggunakan contohnya situasi global. Tapi saya yakin bahwa yang ingin dia katakan adalah bahwa kondisi sekarang itu tantangan besarnya bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Contohlah saya yang berani melawan di saat-saat tertentu gitu. Exactly. Nah, kopi bisa dimasukkan dulu. Oh gitu. Oh iya, jadi Minta tolong Sir, thank you Sir. ya, halo Sita. Ini baju udah merah nih. Oke, siap. Dia dari PDI tapi PDI pergaulan. Oke. Iya, Bang, tapi menarik ya, selain tadi memberikan pesan bagi Ganjar, PDI Perjuangan dan juga relawannya, tadi Bang Ade mengatakan bahwa satu yang menarik, bahwa level dukungan Jokowi kepada Ganjar tidak sebesar dulu atau menurun, bahkan di angka 60%, jauh di bawah approval ratingnya Pak Jokowi sendiri yang 80% katanya. Iya. Apa yang bikin faktor itu terus menurun, terdegradasi dari waktu ke waktu, dan apakah degradasi dukungan itu akan mengalir ke orang lain atau disimpan saja di berangkas sampai nanti akhirnya dikembalikan lagi ke Ganjar? Saya sih yakin personally nih ya, sebetulnya Jokowi itu mencintai Ganjar, berharap pada Ganjar, mendukung Ganjar totally sebenarnya. Tapi kan persoalannya sekarang adalah bahwa dia melihat hubungan Ganjar dengan PDIP ternyata kondisinya itu dalam keadaan yang memaksa Ganjar tidak menjadi dirinya. Padahal yang diharapkan oleh Jokowi, Ganjar sebagai seorang calon pemimpin yang bisa melanjutkan perjuangan dia di masa depan. Dia menginginkan seorang pemimpin yang, kalau pakai istilah teman saya namanya Deddy Uki nih. Deddy Uki itu bilang ada namanya Jokowiisme. Ya. Isme keberpihakan pada rakyat, isme keberanian melawan tekanan-tekanan dari global ya, isme demokratisasi dan seterusnya ya. Itu diperlukan kualitas ekstra tuh untuk bisa melanjutkan perjalanan Pak Jokowi ini. Nah, sekarang kita lihat sejak kapan kelihatan kira-kira itu penurunan terjadi. Saya duga menjelang, atau paling gampang kita bicara dari peristiwa penolakan Israel. Itu saya sih percaya buat Jokowi itu sangat menyakitkan. Ya, dia akan menyelenggarakan sebuah Piala Dunia yang sudah disiapkan dengan luar biasa dan itu disabot. Dan yang menyabotnya adalah PDIP. Memang Ganjar berperan di situ sebagai orang yang, ya faktor Ganjar nggak bisa kita lupakan. Dialah yang kemudian, gara-gara dialah, kan sebelum Ganjar ada juga Koster kan, tapi who cares dengan Koster. Tapi kemudian datanglah Ganjar yang bilang bahwa kita menolak
penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia. Magnitudonya Ganjar jauh lebih besar daripada Jauh. Jadi sakit hatinya pun lebih sakit hati besar. Ya maksud saya gini, pasti Jokowi itu menganggap gini, mbok ya PDIP ngomong dulu, saya kan presiden, ya saya tahu bahwa Bu Mega selalu menyebut dirinya sebagai petugas partai, tapi kan saya presiden, ya kasih tahu lah, Mas Jokowi, ini kita akan menolak ya Israel. Ganjar juga mbok ya kasih tahu ke dia. Jadi itu pasti menyakitkan. Dan sejak saat itu kayaknya itu mengalami Saham turun ya. Saham turun. Ya, saham terkoreksi ya. Saham terkoreksi. Trust menghilang ya. Dan inilah yang kemudian menurut saya ketika itu berlangsung terus-menerus, saya sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan ketika Ganjar dideklarasikan. Kan saya dengar juga Jokowi juga tidak diajak ngomong, cuma disuruh datang tiba-tiba. Tapi saya nggak tahu persis. I was not there kan. Ya. Jadi saya nggak tahu. Tapi pasti ada hal-hal tertentu ketika itu yang menyebabkan Jokowi ini kan bukan baperan, tapi dia Jawa yang biar gimana pun merasa bahwa mbok ya gitu ya. Nah sekarang belakangan ini kita melihat kasus-kasus atau contoh-contoh yang menarik di mana misalnya event pertama yang pakai kaos Prabowo siapa? Kaisang. Dan Kaisang PDIP. PDIP nggak dia? Enggak dong. Gibran PDIP menyambut PSI loh di Solo. Ketika di Solo PSI itu pendaftaran. Yang menyambut PSI di kantor KPU, dia berdiri di gerbang menunggu kedatangan rombongan PSI itu adalah Gibran, seorang kader PDIP Perjuangan. Mungkin nggak itu tanpa diketahui Jokowi? Hampir pasti tidak mungkin. Mungkin tidak disuruh ya, tapi hampir pasti Jokowi tahu dan Jokowi merestui. Nah, saya melihat indikasi-indikasi semacam itu yang menunjukkan bahwa sekarang ya Jokowi itu nggak sepenuhnya happy dengan cara PDIP memperlakukan Ganjar. Karena itu saya menyebut mungkin sih nggak sampai di bawah 50%. Angka 60% kan relatif netral lah ya. Dia mulai kehilangan trust kepada PDIP. Dan it means a lot buat kita semua. Saya sebagai relawannya Ganjar, saya nggak pernah berubah ya. Sampai sekarang saya tetap mendukung Ganjar. Dan saya akan membela dia ya. Tapi memang kalau kita melihat kasus-kasus terakhir, wajar kalau orang mempertanyakan apakah kalau saya mendukung Ganjar nanti itu sebetulnya akankah itu dimanfaatkan oleh PDIP untuk kepentingan-kepentingan yang barangkali tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, tapi dia taking advantage gitu ya dari kepresidenan Ganjar. Itu yang saya rasa. Kenapa? Apa indikasinya kayak gitu, Bang? Yang mana? Bahwa akan ada PDI akan taking advantage semuanya, dan bahkan relawan mungkin ya kan kemarin kelihatan betul PDI sangat dengan Mas Ganjar ya sangat berusaha untuk merangkul relawan. Ada direktorat relawan yang udah kerja, ada Bang Adian, ada Bang Dedi di situ, ada Pak Basarah dan ini kan kurang apa gitu, kurang banget untuk mengorkestrasikan pekerjaan relawan yang lebih terprogram, biar kalau Bang Adian bilang di acaranya Rifana itu ada yang dari sini ke situ bisa diperbantukan segala macam. Biar keleleran gitu orkestrasinya terjadi gitu, Bang. Bukannya lebih bagus kayak gitu? Masalahnya itu dilakukan dalam rangka betul sebagai cara untuk jangan orkestrasi, sehingga ada koordinasi yang lebih rapih di antara relawan, atau justru dalam rangka mengorkestrasi. Orchestrating itu artinya ada dirihannya dong. Iya. Dirihannya siapa? I'm not against Adian ya. Dia bagus dan segala macam. Cuma kan itu bukan persoalan Adian atau Basarah atau siapapun kan. Tapi persoalannya adalah penyatuan, regrouping ya, meminta agar para organisasi relawan itu terdaftar gitu ya, mendaftarkan diri, menjadi bagian dari des relawannya Ganjar,
yang apa? Dikoordinasi oleh PD Perjuangan. Ya maksudnya ya. PDIP ini kan ada organisasi-organisasi dan jumlahnya ratusan, mungkin ribuan, saya nggak tahu, ratusan lah paling tidak. Ya, yang selama ini mereka lah yang bekerja sebenarnya, mereka yang bekerja untuk Ganjar. Ganjar angkanya setinggi ini itu harus diakui peran relawan di dalamnya. Wong PDIP baru ngangkat Ganjar tanggal berapa? 20 April yang lalu kan, 21 April. Sebelumnya kan bukan, itu kan relawan. So, ini adalah orang-orang yang karena mereka lah suara Ganjar terjaga terus. Nah, sekarang all of a sudden, ya, begitu Ganjar menjadi calon presidennya PDIP saya rasa itu bukan sekedar ingin mengkoordinasi, tapi ingin mengarahkan, menguasai, mengkooptasi. Kalau kita gunakan istilah Orde Baru dulu kan, organisasi-organisasi yang sebetulnya free, bebas, berinisiatif sendiri, punya gagasan-gagasan kreatif, itu harus di bawah des relawannya PDIP. Kalau cuman mencatat, saya nggak ada masalah lah. Semua juga menurut saya sih nggak akan keberatan. Tapi katanya, saya nggak berada di sana ketika pembicaraan mengenai des relawan ini terjadi. Itu katanya sampai tahap di mana harus ada perizinan, siapa melakukan apa, kayak tadi Anda bilang ya, siapa melakukan apa, yang ini melakukan ini, yang ini melakukan ini, dan itu ditentukan oleh si des relawan. Yang menurut saya memang kalau saya sebagai relawan, kalau saja saya percaya sama PDIP-nya, mungkin nggak ada masalah. Saya dengan senang hati, gue mau diatur sama PDIP, padahal gue percaya sama PDIP, itu oke. Tapi masalahnya sekarang saya duga sudah terjadi tadi mistrust itu, distrust, ketidakpercayaan terhadap PDIP. Sehingga ketika PDIP mau mengatur-ngatur, sebenarnya kan kita ketahui ada resistensi dari sebagian dari tim-tim relawan. Itu yang saya katakan. Itu aja, tim relawan aja punya ketidakpercayaan, punya kekhawatiran terhadap niat PDIP untuk mengorganisir ini semua. Itu aja udah menjadi indikator yang paling awal menurut saya tentang PDIP ya. Kalau saya langsung kasih pesan ya, PDIP tolong sadarilah bahwa kondisinya ini sekarang buruk. Saya sebagai relawan harus mengingatkan, ketidakpercayaan sebagian pendukung Ganjar, relawan Ganjar terhadap PDIP itu terus tumbuh, ya. Dan kalau ini dibiarkan, padahal suara Ganjar itu tidak terlalu jauh-jauh amat, keunggulannya tidak terlalu signifikan lah terhadap lawan-lawan dia, terhadap Prabowo, terutama Prabowo dan juga Anies. Kalau Anda tidak berusaha bangun hubungan dengan berbagai kelompok lainnya, ya, maka saya khawatir apa yang akan terjadi di Jakarta tahun 2017 akan berulang sekarang. Ketika kubu-kubu lain memilih untuk mendingan kita gabung untuk melawan sama-sama Ahok waktu itu. Kalau sekarang mendingan kita gabung sama-sama untuk bukan ngelawan Ganjar loh, tapi melawan PDIP. Yeah. Jadi PDIP harus sadar bahwa ada persoalan persepsi semacam ini. Ya, itu kan bisa dimitigasi dengan mudah ya. Nggak mudah sih, bisa dimitigasi dengan sangat sadar oleh Mas Ganjar sendiri. Mas Ganjar yang harus punya daya untuk membackup relawannya. Seperti 2014 kan kita lihat relawannya Pak Jokowi itu kan sama kuatnya dengan struktur partai yang waktu itu juga sama-sama bekerja memenangkan. Dan bukan sama kuat, mungkin sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja maksudnya. Dan Pak Jokowi ada yang tersinggung. Iya, sorry. Sama-sama bekerja keras ya. Sama-sama berkeringat lah. Iya. Dan Pak Jokowi waktu itu menguongke relawannya loh, membackup sehingga relawannya juga merasa punya awu dan punya asa. Karena calon yang dia dukung ada di kami juga. Nah, itu dilakukan Mas Ganjar nggak menurut Anda? Saya percaya kalau Ganjarnya himself itu punya karakter yang sama dengan Pak Jokowi. Dia bukan tipe seorang bangsawan kan? Dia nggak ada feodal-feodalnya. Dia sangat rakyat. Jadi kalau dia yang bisa menentukan sendiri, dia pasti akan melakukan hal yang serupa. Masalahnya, lagi-lagi saya ulang, masalahnya sekarang ini bukannya Ganjarnya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah sebagian dari para pimpinan PDIP yang punya cara pandang yang menurut saya keliru. Yang barangkali gini pertanyaannya.
kenapa sih PDIP itu sampai sedemikian terlihat berusaha mengontrol Ganjar ya. Misalnya ketika berulang kali disebut dia itu petugas partai, dia itu petugas partai, dia itu petugas partai, dan sekarang kemudian ada kasus relawan, kemudian ada kasus kontrak politik barangkali ya antara Ganjar dengan PDIP yang di dalamnya mengandung yang saya tahu ya, itu mengandung kesepakatan-kesepakatan yang sangat mengikat, mengekang ya kebebasan Ganjar. Apa itu Bang? Baru dengar gitu. Oh nanti dulu, ini dulu ya. Iya, Oke. boleh. Nanti boleh nanya. Ya. Tapi saya mau bilang kembali ke pertanyaan Anda. Ya. Ya. Jadi Jadi kalau Ganjar himself, dia tidak akan bersikap berjarak, mengatur, mengendalikan, mengkooptasi. Kalau itu urusan Ganjar himself. Yang jadi masalah ini bukan soal Ganjar, ini soal PDIP-nya. Jadi pertanyaan besarnya, bisa nggak Ganjar ngomong sama pengurus PDIP? Stop controlling kami. Stop mengatur-ngatur terlalu jauh para relawan. Itu yang harus dilakukan. Atau paling tidak nggak usah Ganjar yang ngomong. Ya, orang kayak Adian kali ya. Orang kayak Basarah, ya terutama Adian lah. Sebagai kepanjangan mulutnya Mas Ganjar kalau nggak enak gitu misalnya. Iya gitu. Kalau misalnya Ganjar nggak cukup berani. Cukup terlalu Jawa lah. Kan kalau Adian kan orang Batak. Dia udah bisa dong. Bang Deddy juga ya. Iya. Dia bisa. Kalau dia mau dia bisa ngomong kan sama PDIP. Stop. Ini counterproduktif buat kita semua. Jangan-jangan Bang Adian ditempatkan di situ untuk menegakkan aturan itu, menegakkan hukum besi organisasi yang tadi Anda kritisi. Ya saya berharap enggak. Ya kita nggak tahu kan. Saya berharap enggak. Tapi nggak tahu sih kadang-kadang kok saya ngelihat orang-orang PDIP itu yang kalau di luar jago banget gitu ya, sangat fighter gitu ya. Begitu berurusan di dalam partainya jadi kayak sangat tegak lurus gitu loh, tanpa ada perdebatan. Jadi itu saya melihat ada indikasi-indikasi yang mencemaskan. Nah sekarang kembali ke yang Anda tanyakan. Kontrak. Lagi-lagi saya harus bilang nih, kontrak politik ini bukan sesuatu yang saya lihat ya. Tapi menyebar, dan barangkali ada baiknya kalau PDIP menonton acara Anda ini dan merasa bahwa wah nggak benar tuh, gitu ya tolong disampaikan lah kepada publik. Karena ini sudah menyebar di paling tidak kalangan tertentu. Jadi dikatakan bahwa sekarang itu Mas Ganjar ini diminta untuk melalui sebuah kontrak politik, artinya dia menandatangani sebuah kontrak politik. Itu yang menjadikan dia itu tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis kalau dia menjadi presiden nanti, atau bahkan dalam masa pencalonan kepresidenan ini, dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis tersebut sendirian. Dia harus tunduk pada keputusan partai. Yang menurut saya ini lagi-lagi menunjukkan keinginan dari partai untuk mengendalikan Ganjar. Ya, yang kalau Anda tanya tadi yang saya jawab, tadi saya katakan, kelihatannya partai ini tidak ingin bahwa si Ganjar ini akan menjadi Jokowi berikutnya. Jokowi itu kan biar gimana pun, walaupun berulang kali disebut dia itu petugas partai, kan seringkali emang jalan sendiri. Ya, dia merasa tidak harus selalu patuh sama keputusan-keputusan partainya. Ini yang kelihatannya berusaha dijaga agar jangan sampai Ganjar melakukan hal serupa. Nah ini lagi-lagi ketika cerita ini menyebar, ya banyak sekali pihak yang akhirnya merasa nggak nyaman kan, ya. Kayak misalnya kalau saya adalah pendukung Ganjar, saya lebih baik mana saya memilih Ganjar tapi dikendalikan oleh partainya, atau saya memilih misalnya Prabowo. Ya, saya mungkin nggak terlalu suka sama Prabowo, tapi paling tidak saya tahu yang I deal with this guy gitu, bukan party yang lebih besar yang saya nggak bisa pahami logikanya atau apa, nggak bisa saya ajak ngomong tepatnya. Itu kan nature pikirannya relawan begitu kan sebenarnya. Persis. Relawan tuh ya namanya juga relawan kalau nggak dia masuk partai kan. Dia kepengen menyatakan saya mendukung Ganjar
Tapi berikan kami kebebasan kan. Bang, atau mungkin jangan-jangan memang nature-nya Mas Ganjar atau Bung Ganjar ini yang sebenarnya lebih PDI dibanding Pak Jokowi. Kalau if you compare with Pak Jokowi ya, yang masih bisa mengayun di antara dua karang, berselancar di antara dua karang. Karena Ganjar dianggap lebih dari GMNI mungkin. Iya, lebih otentik PDI-nya. Kalau Pak Jokowi kan nggak GMNI kan. Anggota DPR. Iya. DPR Coba kita dengar ucapan-ucapannya Mas Ganjar ini. Bung. BG. Bung Ganjar ini. Ketika dia bicara tentang siapa dia. Kita jebak-jebak dikit di Armando ini asik juga, Bos. Jadi dia bicara tentang apa? Tentang dia dan PDIP kan. Iya. Benar yang Anda bilang, saya setuju. Jadi Bung BG ini, Bung Ganjar ini itu seperti merasa bahwa dia harus berterima kasih. Dia bercerita tentang bagaimana dia ditemukan oleh PDIP. Kalau saja tidak ada PDIP, he's nothing, ya. Dia tidak datang dari keluarga yang kaya raya lah kira-kira gitu ya. Dia mulai dengan aktivis, masuk GMNI. Saya rasa tahun-tahun 90-an masih zaman Orde Baru kan. Jadi dia pernah merasakan tuh pertarungan di PDIP melawan Orde Baru dan bagaimana dia diapresiasi, didukung oleh Mega sebagai sebelum gubernur dia apa ya? Anggota DPR, masuk ke PAW kan waktu itu. Betul, dia itu kan adalah sebuah privilege kan, PAW lagi kan. Tapi kemudian diajukan sebagai gubernur ya, gubernur. Buat dia tuh memang jalan hidup dia, kesuksesan dia itu sangat ditentukan oleh PDIP, pimpinan-pimpinan PDIP. Dan ya kalau Anda kan bukan Jawa sih ya. Saya Jawa, tapi Jawa Timur. Terbuka juga. Iya. Rasa terima kasih, rasa membalas budi ya, rasa menghormati orang yang sudah membuka jalan buat kita. Itu kan tinggi sekali. Nah, sementara orang kayak Jokowi kalau kita lihat kan dia udah jadi orang dulu, dia sukses, dia tidak ditemukan sebetulnya. Justru PDIP mengangkat dia karena kesuksesannya di Solo kan. Dan di Solo pun saya duga, saya nggak tahu perjalanan hidupnya. Itu nggak ada kaitannya sama sebetulnya peran PDI PDIP dalam menjadikan dia sebagai seorang tokoh di Solo itu tidak sebesar seperti peran Ganjar. Iya, terhadap BG, terhadap Bung Ganjar. Jadi iya, saya rasa benar Anda bahwa ini memang dua orang yang beda nih, ya. Dan sementara relawan menganggap bahwa mereka harus diperlakukan seperti Jokowi memperlakukan mereka. Iya kan, Bang? Maksudnya akhirnya jadi nesu kan? Nesu, sakit hati, merasa cemburu gitu. Kenapa jadi narasumber Anda? Oh iya. Gak apa-apa, saya belajar nih dia. Benar juga ya. Jadi itu ya relawan kan biar gimana pun Anda harus juga pahami psikologi relawan nih kan, yang merasa bahwa gue ini udah ngebesarin Ganjar dan lo tiba-tiba ngatur-ngatur hidup gue, itu sih sangat bisa dipahami. Gitu. Nah, Bang, ini kita tadi dari pletora politik kita naik ke udara ini, Bang. Yang agak dulu itu kalau akun-akun dalam tanda kutip yang berseberangan dengan pemerintah ngata-ngatain Bang Ade, kita udah wajar. Gimana akun-akun berseberangan dengan misalnya anti Jokowi lah. Anti Jokowi itu wajar lah, nggak ada yang aneh gitu. Misalnya kan. Banyak lah. Banyak. Mulai dari yang register maupun yang partikelir ada kan. Kita sebut tapi nanti di tit dong. Iya. Satu lagi yang orang. Biasa lah, itu di semua ya. Iya, nggak kaget lah. Tapi kalau akun yang juga pro pemerintah baru ini kan kita lihat Siwor ya, Mas Alif gitu. Alifur Rahman. Iya, itu ikut menyerang Bang Ade. Itu gitu. Jokowi garis keras juga. Dan pendukung Mas Ganjar juga. Iya benar-benar. Sangat. Iya kan, Bang Ade ini Ganjarian. Nah, beliau pendukung Mas Ganjar juga. Ya, tapi jadi Begerian juga. Jadi
apa namanya, tapi serang menyerangnya di panggung publik gitu. Nah itu juga gimana pendapat abang? Jadi kayak melihat? perang saudara gitu Iya, maksud lu? Baratayuda ini kayaknya gitu. Ya, saya rasa itu pertama ini ada kaitannya sama bahwa di Indonesia itu self kritik tuh memang nggak lazim kan. Ya saya rasa Anda juga sudah pernah lah mengalami dituduh macam-macam karena mungkin kadang mengkritik Jokowi juga, ya nggak? Iya. Kadang mengkritik, kalau Anies sudah sering lah ya. Tapi maksud saya orang yang ketika Anda mengkritik Jokowi terus orang-orang Jokowi akan marah. Kenapa begitu? Ini sebetulnya total politik ini maksudnya apa? Dibayar nih kayaknya nih, gitu kan? Nah itu satu, mentalitas self kritik itu memang masih tidak terjadi. Nah, tapi kemudian dalam kasus karena Anda menyebut secara khusus, Ya kan abang bikin video juga di Cokro TV, saya lihat gitu ya. ini kan kasusnya si Alifur Rahman nih ceritanya, konteksnya tuh begini. Saya mengkritik PDIP, ya, dalam kaitannya dengan pencalonan Ganjar. Saya tuh menganggap bahwa mula-mula ada kaitannya sama PSI sebenarnya, ya. Kegerak PDIP ketika mencalonkan Ganjar itu tidak menyebut kata PSI. Oh iya betul, Ya. Sekjen Hasto. Padahal yang paling awal ya sebenarnya. Yang paling awal. Kemudian ketika dipersoalkan, dia mengatakan bahwa PSI nggak punya etika politik. Buat saya juga itu agak menggelikan ya, karena kalau Anda ingat ya, walaupun barangkali ini bukan berita besar, ketika si PSI mencalonkan nama Ganjar pada November 2022, ya, itu kan PSI bilang, ketika dikritik kemudian, ngapain lo ngajuin nama Ganjar? Lo kan bukan partai lo lah gitu kan. Kemudian PSI menjawab, ya ini hasil rembuk rakyat. Tapi kemudian ketika itu Grace Natali bilang, kita minta maaf sama PDIP kalau ternyata kami itu menyampaikannya tanpa memberitahu PDIP. Udah cukup dong ada permintaan maaf semacam itu. Nah, buat saya bahwa PDIP tidak menyebut nama PSI sebetulnya nggak serius-serius amat. Ya, adalah hak mereka untuk melakukannya. Tapi isu yang saya angkat ketika itu adalah bahwa yang tadi saya bilang, PDIP seharusnya berusaha merangkul sebanyak-banyaknya pihak untuk mendukung Ganjar. Kenapa? Karena semua hasil survei yang saya baca, mau di SMRC mau dari LSI-nya lembaga survei, dari Carta Politika, dari indikatornya Burhan ya, semua konsisten menunjukkan bahwa memang Ganjar unggul tapi tidak dalam jarak yang terlalu menentukan. Pertama, tidak mencapai 50%, jaraknya pun antara Ganjar dengan orang kedua yaitu biasanya satu Ganjar, dua Prabowo, ketiga Anies, itu jaraknya bahkan nggak sampai 5% pada saat saya bikin video di Cokro itu, ya. Nah, jadi saya katakan bahwa jangan menganggap bahwa kalau PDIP saja berjalan sendirian dengan misalnya menerima dukungan dari juga P3 dan PAN gitu ya, itu dengan sendirinya akan menang Ganjar. Ciptakan persahabatan yang sebanyak-banyaknya dengan pihak-pihak lain. Dan saya tidak hanya menyebut kata PSI. Ketika itu saya juga bilang bahwa contohnya Golkar. Ya. Golkar tuh kepengen sekali sebetulnya bergabung bersama PDIP untuk mendukung Ganjar. Ya, karena koalisi Indonesia Bersatu ya, KIB. KIB itu kan sebetulnya kita sudah dengar dari dulu. Sebetulnya calon utamanya bukanlah Airlangga. Sebetulnya calon utamanya adalah Ganjar. Nah sekarang ketika akhirnya Ganjar diajukan sebagai capres, ya tidak ada sama sekali komunikasi antara PDIP dengan Golkar. Dan saya dengar dari orang dalamnya, Golkar itu sebetulnya merasa tidak nyaman saja dengan gayanya PDIP yang seolah-olah kalau kita naik kendaraan bersama, dia adalah supirnya, PDIP maksudnya. Yang lain hanya pengikut. Buat partai sebesar Golkar itu bukan attitude yang bisa diterima. Makanya kemudian dia bikin move ketemu sama Partai Demokrat. Yang saya mau bilang bahwa ketika itu, mbok ya jangan sombong. Judulnya emang begitu.
harus saya akui. Kan judul harus provokatif kan, bukan clickbait. Ya. Itu provokatif. Iya, itu kata lain provokatif. Tapi substantif juga kok. Iya. Jadi Mbok Yao. Mbok Yao ya, jangan sombong, itu satu. Kedua, saya bilang Mbok Yao juga stop treat Ganjar sebagai petugas partai. Saya jelaskan juga tuh kenapa. Nah, ini rupanya PDIP tidak berkenan, ya. Nah, untuk menjawab saya tahu bahwa saya dengar tuh gimana PDIP tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Yang menurut saya sih oke-oke aja. Sebetulnya itu lebih ke arah ajakan diskusi. Jawab dong, jelasin. Ya, saya senang kalau saya bisa dikritik balik dan dikatakan di mana kelemahan argumen saya kan. Tapi saya concern betul dengan suara Ganjar. Jadi itu datang dari lubuk hati saya yang terdalam. Saya ingin ingatkan bahwa PDIP harus berubah karena kepedulian saya adalah pada kemenangan Ganjar. Kalau Anda nggak berubah, Ganjar mungkin kalah. Kira-kira kan gitu. Nah, itu saya tahu membuat PDIP tidak berkenan. Dan kemudian mereka seperti saya duga menyilakan atau meminta atau menginstruksikan tim-tim sosmednya turun tangan. Dan salah satu yang paling terkenal itu kan Alifur Rahman dengan C-word-nya. Ya, masalahnya Alifur Rahman itu turun bikin video yang menurut saya nggak substantif, ya. Apa yang Bang Ade maksud dengan tidak substantif? Tidak substantif. Dia jelas sebetulnya di awal kan mengatakan bahwa dia ingin mengkritik saya karena karena saya mengkritik soal sikap PDIP yang sombong, ya, dan kemudian soal petugas partai. Nah, itu oke kan? Saya tunggu kan apa penjelasan dia mengenai itu. Sebetulnya nggak ada jawabannya tentang kenapa saya nggak, sebetulnya kritik saya itu tidak valid misalnya. Harusnya dia berargumen tentang kenapa itu tidak valid. Yeah. Dia justru masuk ke sebuah statement yang menurut saya luar biasa ajaib. Ya, dia bilang, kan saya bilang PDIP sombong. Dia bilang yang sombong tuh Ade Armando. Ups, maksudnya apa? Ade Armando itu sombong. Buktinya digebukin sampai hampir mati. Tanggal 11 April 2022. Terus dia bercerita tentang apa yang terjadi pada tahun 2022 ketika Anda masih ingat barangkali saya dikeroyok ketika itu. Dan dia bilang dikeroyoknya saya itu terjadi karena saya sombong. Jadi dia menggambarkan sebuah kisah imajinatif tentang ketika itu ada demonstrasi, terus saya datang menghadang atau ketemu dengan para demonstran dan mengajak mereka debat, dan gara-gara itulah saya dipukulin. Yeah. Yang adalah sama sekali absurd, sama sekali nggak ada buktinya, nggak ada, yang nggak ada faktanya lah ya. Tapi saya bilang, kok Anda jadi ad hominem semacam ini? Ad hominem itu artinya kalau Anda nggak bisa bantah argumen orang, yang lu hajar orang itu, apakah orang itu miskin, mancung lu, bibir lu, gitu-gitu lah gitu kan. Gitu ya. Ini kan juga begitu. Tiba-tiba masuk ke soal pemukulan kan. Jadi saya jawab itu dengan sebuah video lagi apa yang dia bikin. Dan saya berusaha untuk tidak sama ad hominemnya dengan dia kan. Saya sih bisa aja menghina-hina fisik dia atau cara dia berkata-kata, tapi saya ingin jawab ke dia bahwa you are not supposed to do this, gitu ya. Kita ajarin lo publik kita, kamu punya penonton banyak, saya punya penonton banyak. Yuk kita ajarin masyarakat untuk berdiskusi secara sehat aja, nggak usah pakai saling hina semacam itu. Nah itu saya keluarkan, ya. Nah saya keluarkan itu ternyata itu rame lagi. Terus si Alif bikin lagi video 2 kali, ya, mengenai konten video saya. Cuma ketika itu saya sudah merasa sampai tahap di mana kadang-kadang kita harus, saya yakin Anda juga mengalaminya, harus tahu di mana batasnya dan apakah perlu untuk menjawab seseorang atau tidak. Keinginan untuk menang dalam sebuah perdebatan selalu ada kan, ya. Tapi kadang saya belajar bahwa it's not worth it, kata kalau pakai bahasa ini ya, asingnya kan, enggak worth it tuh enggak layak lah untuk lo ngeluarin energi begitu banyak, ya mungkin menonton lo juga banyak, tapi enggak ada yang dicapai juga dari apa yang kita sampaikan. Ini cuma soal menang-menangan nih.
Jadi saya anggap udah saya cuma nonton sebentar terus sama lah gitu ya, kira-kira gitu ya. Udah saya nggak bahas lagi. Sehingga ya mudah-mudahan, saya nggak tahu nih gara-gara Anda nih Total Politik dia nonton lagi ntar dibikin lagi gitu kan. Ya, mungkin aja Bang Alif, halo. Apa kabar Datang Mas? dong Bang sini. Itu ngobrol Bang Alif. Belum Gitu kenal. cerita si medsos itu. Ya, Tapi di luar itu saya tahu ada tanda petik ada begitu banyak, barangkali buzzer, barangkali memang fans PDIP yang sangat loyal gitu ya. Itu menghantami saya terus-menerus dengan video. Salah satu argumennya kan adalah ini sih cuman persoalan kebencian lo sebagai orang PSI yang partainya cuma 0, gitu ya, kepada partai sebesar PDIP yang 20-an persen gitu. Yang menurut saya sih ya nggak penting juga itu dijawab. Tapi banyak. Jadi medsos itu dipakai sekali untuk menghantami saya, yang saya nggak terlalu peduli juga sih. kalau peduli beliau udah pensiun dari dulu. Karena memikirkan hal-hal yang menjadi dampak. Saya udah tua. Saya itu kenal sama mertuanya dia. Alas bobo. Ini ad hominem gitu. Oh, enggak. Lo kan enggak negatif dong. Iya. Ini bagus Kacau ini. bos, di pelaminan pas salam-salaman dia nanya, lu Oh, dia ngapain datang kawinan lu? Iya salaman, lu ngapain di sini? Iya kawinan gua bang, gimana sih? Tapi lu lihat dong, setelah dia bilang lu ngapain di sini? Dia menyumbang cukup besar di itu belum- kotak amal itu. Ada. Ingat gua. Saya harus ingat-ingat. Iya. Nah, tapi kan intinya gini bang, artinya ada upaya kan Bang Ade, Cokro TV dan juga teman-teman PSI itu kan yang sudah lama menyuarakan soal Ganjar. Ya. Bahkan sebelum PDI resmi mendukung Ganjar, udah bikin acara yang cukup serius gitu untuk menyampaikan mendukung BG di dalam Pilpres 2024 ini. Bung Ganjar ya. Ya artinya Bang Ade merasa di persona non grata hari ini dari cerita tadi menurut saya nih ya. Ini kalau salah bisa Bang Ade tidak hanya sendiri menurutku. Iya. Bang Ade dan mungkin PSI. Iya PSI Iya. dan juga tim Cokro Iya, TV dan lain-lain Iya, dan digital saya- gitu kan yang berafiliasi tidak ke PDI gitu ya. Itu merasa disingkirkan. Nah, jika benar begitu, apa kemungkinan terburuk yang bisa Bang Ade dan kawan-kawan akan tempuh apabila situasi ini tidak berubah? Barangkali bahkan lebih dari saya PSI, tapi juga banyak relawan pendukung Ganjar kan. Iya. Ya. Pertama kalau Anda tanya ke saya tuh tetap akan dukung Ganjar. Untuk alasan sederhana. Buat kalau dengan Anies sudah selesai lah. Nggak Kawan. mungkin saya dukung Anies. Kawan. Dulu kawan. Pernah menjadi kawan. Kalau Anies Ganjar, atau Ganjar Anies? Ganjar. Mungkin. Enggak, kalau Ganjar Anies masih mungkin. Iya. Karena yang paling saya takutkan dari Anies kan adalah dia rela untuk melakukan apapun, untuk ya segala macam lah ya. Politik identitas dan seterusnya. Kalau dia cuma wakil kan susah dong. Oh gitu ya. Jadi masih mungkin, Iya. tapi kan hampir pasti nggak akan terjadi. Kembali. Kalau dengan Prabowo, kalau saya menolak Prabowo dalam 2 pemilu, 2014, 2019 untuk alasan hak asasi manusia. Nggak mungkin lah sekarang saya tiba-tiba berpindah mendukung Prabowo. Meskipun Jokowi misalnya di sewaktu-waktu nanti ke depan Mendukung Prabowo. Nggak apa-apa, saya hormati Pak Jokowi, tapi saya akan bilang, saya tetap nggak dukung ya. But saya mungkin tidak akan bikin kampanye untuk menyerang, menghancurkan, mungkin ya. Jadi hati saya sih tetap pada Ganjar. Tapi saya nggak bisa salahkan kalau banyak orang lain akhirnya menyatakan bahwa itu terjadi. Bang, atau orang saya, Bang Ade, setelah mendengar ada kontrak politik, setelah mendengar begitu banyak kontrol dari PDIP ke Ganjar, saya menganggap memutuskan untuk tidak mendukung Ganjar, karena kalau saya mendukung Ganjar, saya sebetulnya tidak sedang memberi kekuasaan kepada Ganjar, tapi kepada PDIP. Jadi mereka bilang, saya minta maaf ya Bang, kalau kita
akhirnya memutuskan tidak mendukung Ganjar. Yang mereka harapkan kalau ada perubahan. Kalau perubahan nanti terjadi dari bulan ini sampai bulan Februari, di mana PDIP kelihatan berkurang kontrolnya, atau Ganjar menunjukkan kesuperan dia gitu untuk mengatakan bahwa enggak ya, saya tidak disetir oleh PDIP, mungkin berubah. Jadi kembali ke pertanyaan Anda. Saya sih menduga ada banyak orang pendukung Ganjar yang mungkin memutuskan untuk either dia golput atau tidak mendukung atau mendukung Prabowo. Saya duga sih kalau yang sampai ke Anies agak itu terlalu ekstrim ya. Ya, terlalu ekstrim. Jadi mungkin sekali terjadi. Saya sorry to say, unfortunately itu mungkin terjadi. Saya tidak harapkan terjadi. Saya tetap berharap ya seburuk-buruknya Ganjar dia tetap better lah. Saya harapkan ya. Tapi memang peringatan orang bahwa Anda benar kepengen dukung Ganjar walaupun Anda tahu sebetulnya Ganjar itu hanya sekedar jadi boneka, karena di belakangnya sebetulnya yang menentukan segalanya adalah PDIP. Iya, saya susah jawabnya karena kemungkinan itu terjadi ada. Saya kayak Anda bilang, melihat Ganjar nggak bisa kita katakan sebagai the next Jokowi atau the other Jokowi. Itu Little Jokowi juga bisa. Little Jokowi juga nggak bisa masalahnya. Bahkan Little Jokowi pun nggak bisa. Jadi betapa saya kan jadi jahat ya. Saya tahu bahwa jadi jahat ya. Saya jadi jahat. Saya mendorong orang, ayo dukung Ganjar. Terus saya bilang, tenang, Ganjar itu ini kok firm. Dia itu nggak akan bisa diatur-atur. Dia nanti akan menentukan sendiri semua keputusan kepresidenannya. Ya. Tapi di kepala saya itu ada keraguan itu. iya, Dan makin lama makin ragu. Exactly. Oke. Kalau makin ragu saya nggak tahu. Mungkin ya kalau Anda bilang Pak Jokowi makin lama makin berkurang dari 90% ke 60%, kalau nggak mau dibilang di bawah 50%, Anda nggak tega aja ngomong itu kan. For some people bilang itu udah di bawah 50%. Ya, Anda harus kasih batas embarkasi yang cukup moderat. Ya, saya harus mengakui iya. Oke. Jadi saya merasa saya tidak bertanggung jawab kalau saya menutupi ini dari para pendukung Ganjar. Oke. Meskipun efeknya Ganjar akan ditinggal pendukungnya, misalnya nanti itu. Apa? Ya, efeknya Ganjar akan ditinggal pendukungnya, akan ditinggal. Saya sedih. Anda dianggap ini menginsinuasi relawan yang masih ragu-ragu, cemas, tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Ade Armando udah punya sikap gini sebagai junjunganku dan guruku. Saya akan mengatakan biar teatrikal. Kenapa sih ketawa-tawa? Nggak gini, biarin orang menentukan sendiri. Ya orang akhirnya harus menentukan sendiri kan. Saya kewajibannya memberitahu nih kepada orang bahwa ini terjadi loh. Tapi kalau saya katakan, saya ulang, saya tetap masih. Kata masihnya harus ada. Masih mendukung Ganjar. Masih akan kalau sampai pada tanggal berapa Februari itu terjadi, saya tetap akan datang ke TPS dan memilih Ganjar. Masih. Tapi kalau orang-orang lain, teman-teman saya atau tadi Anda bilang fans saya misalnya merasa bahwa Bang Ade aja udah ragu-ragu icuk ya kan? Gua nggak berangkat aja deh ke TPS. Atau milih Prabowo. Atau milih Prabowo. Whatever. Gini Bang, itu kan dari segi relawan dan Bang Ade dan banyak teman-teman lain. Dari segi Mas Ganjar gimana? Ini bicara possibility kemenangan. Tadi Anda mengkritik bahwa ini Mas Ganjar bisa kalau pakai pola. Ini kan yang tadi kita bahas, banyak yang menganggap Mas Ganjar sudah swing nih dari Ganjar Widodo, di mana dia bisa sampai di angka sekarang mungkin karena formula Ganjar Widodo. Sekarang bertransformasi menjadi Ganjar Soekarno Putra. Iya kan? Itu kata yang bagus tuh. Ganjar Soekarno Putra. Iya, Ganjar Soekarno Putra dari Ganjar Widodo. Artinya dari Mas Ganjar jadi Bung Ganjar. Iya, dari Mas Ganjar jadi Bung Ganjar gitu. Nah, ini bicara untuk keterpilihan Mas Ganjar sebagai Anda sebagai analis politik, sebagai orang yang juga mendukung Ganjar, melihat bahwa kalau tadi relawan mungkin akan swing dan mungkin akan mundur, Mas Ganjar sendiri kalau tetap pakai pola yang sama, apa yang bisa Anda bayangkan? Iya, saya takut kalah ya. Karena gini, tanpa ada isu ini nih, Ganjar itu
atau kubu Ganjar harus sangat berhati-hati melihat dua pesaingnya. Tadi kan saya dikatakan di bagian lebih awal bahwa lihat dari pengalaman 2000 berapa? 17 ya. 17 DKI, Jakarta ya. Kan sebetulnya jarak antara Ganjar dengan Ahok dengan Anies ketika itu sebagai orang nomor 2 itu jauh loh di putaran pertama. Tapi kan kemudian kenapa Ahok kalah? Karena sederhana, dia nggak nambah di putaran kedua suaranya, si Anies dan si AHY ya waktu itu gabung suaranya, kalahnya telak. Nah, angkanya Ganjar sekarang not even 40 lah, masih jauh bahkan di bawah 40 kan. Iya. Ya kan, jadi bahkan kalaupun Early 30 lah. Ya kan, kalaupun jadi nggak ada isu ini dan semua berjalan normal dan pada akhirnya skenario 2017 itu berulang, Prabowo ketemu sama Anies gabung, ya barangkali nggak semua, barangkali ada sebagian kecil yang masuk ke Ganjar, itu aja udah kalah. Tapi pendukung Anies nggak mungkin Ganjar. Sama seperti Itu Anda bilang pendukung Ganjar nggak mungkin ke Anies kan? Itu masalahnya. Kalaupun ada itu sangat kecil. Belajar di 2017 bahkan nggak ada. Itu iya. Iya kan, itu Ya, betul-betul fakta Ahok gitu, nggak iya. nambah. Ahok tuh persis sama antara putaran pertama sama putaran kedua. Kalau pakai kata kecil tuh in my humble opinion kecil. Nah, tanpa itu pun udah begitu. Apalagi sekarang kalau ada isu sebagian dari relawan Ganjar itu mundur. Dan kemarin Pak Jokowi kelihatannya ragu-ragu icu Ragu-ragu. atau kasih hint yang belum clear. Iya. Ya, salah satu kata-kata Pak Jokowi yang saya jadi ngerti kata-kata Pak Jokowi setelah dengar cerita Bang Ade. Apa tuh? Solid, kalau enggak kita ditindas, kalau enggak kita Iya, kan ada Pak Jokowi ngomong Iya, itu. betul. kan. Dia ngomong itu juga. Iya. Kita Apa ini itu maknanya apa? ya ternyata mungkin ditindas Bang Ade sekarang. Enggak, betul kan? Maksud saya gini. Memang dia merujuk ke siapa sih? Iya. Iya, itu Kata jadi tindas menarik. misalnya. Saya Kayak juga- tadi, kata berani, kata melawan, kata itu memang contoh gampangnya hilirisasi nikel lawan Uni Eropa kan. Tapi kan Tapi apa pentingnya itu buat relawan, buat relawan? buat El Munches yang di situ kan Bang. Itu sih udah jelas sinyalnya nggak. Iya, Bang, makan yang bukan dikhawatirkan ini mungkin prediksi banyak orang ketika BG Bung Ganjar udah bertransformasi jadi Ganjar Soekarno Putra, semakin dalam Prabowo berubah menjadi Prabowo Widodo. Iya. Iya. Iya bisa. Prabowo Subianto jadi Prabowo Widodo yang semakin Widodo. Itu analisis lu kan? Enggak, ini kata banyak orang juga Iya. udah mulai jadi. Lu setuju dengan analisis itu berarti? Gue setuju. Ah, Enggak, iya. bukan maksudku. Kekhawatiran nanti makin lama Pak Prabowo makin bertransformasi menjadi ala Pak Jokowi. Iya. Gitu. Dan itu kayaknya lu ngeliatnya gimana? Kelihatan nggak? Unfortunately, sayangnya terjadi. Iya. Jadi saya tuh udah ketemu sama Sayangnya terjadi Prabowo udah jadi Prabowo semakin lama semakin Prabowo Widodo. Orang melihat kan ini kan soal persepsi. Iya, ini Ya. perspektif lu Iya. doktor komunikasi politik nih. Ya nggak usah diulang-ulang, nggak Iya. enak sama yang nggak doktor kan. Iya. Artinya soalnya bukan cuma preferensi, tapi dia punya pisau yang lebih Iya. tajam daripada. Kita jujur Iya, tapi aja. kan kita host satu di sosiologi. harusnya pertanyaan Bang ada yang mengatakan juga bahwa Gua bilang apa tadi? lu ngasih analisis tadi Dan boleh dong. dan yakin analisis Gua bilang lu. bukan gua. Ada sebagian yang Nah, mengatakan. kan itu kata siapa kata gua. Ya kan gua nggak bisa. Coba kita dengar rekaman. Enggak gini. Kenapa sih host tuh harus nggak boleh berpendapat? Boleh Gua sih boleh nggak- Bang, ini saya lagi Mana ini? bercandain dia Iya, ya. iya. Ini cara mainnya Bang. Tadi begini bang. Iya. Kesannya berantem, padahal berantem. Cara mainnya begitu. Iya. Padahal ya Coba oke. gua ulang omongan Budi Iya. Bang. Coba. Ada yang mengatakan Iya, iya. di tengah BG bertransformasi semakin Ganjar Soekarno Putra, ada yang mengatakan Prabowo malah bertransformasi jadi Prabowo Prabowo Widodo. Widodo. Abang apakah setuju dengan pernyataan itu? Nah, kalau bahasa gue tadi Iya. gimana?
Jadi sementara Bang. Oh iya. Enggak kan? Iya kan enggak? Iya kan? Enggak, Dia terlalu bersemangat iya. dia. tapi gue dukung nggak ya kayak Iya. gitu. Iya. Nggak usah terlalu jauh-jauh. Iya, cocok lu di Cokro TV deh. Lu udah lu kan pakai pakaian Privana kan? yang harus Enggak. menjaga. Gua main aman gitu. Nggak, tapi gue pun melihatnya kayak gitu. Ya enggak, gue Iya. setuju dalam arti gini. Atau gue harus bilang unfortunately itu gini. Itu udah terjadi. Itu ya setuju dong buat itu. Iya, udah terjadi. Ya, kan kita bicara soal persepsi orang mengenai Prabowo. Apakah Prabowo yang betul-betul setelah menjelma menjadi Prabowo Widodo? Kan itu di luar pertanyaan kan? Tapi yang terjadi adalah even orang-orang yang semula bilang, pokoknya gue nggak suka sama Prabowo gitu ya. Tapi nggak sedalam saya barangkali. Karena saya itu dari dulu 2015, 2019 itu bahkan nulis tentang betapa jahatnya Prabowo dan seterusnya kan. Masa tahun 2024 tiba-tiba tuh gue cabut kan nggak mungkin. Iya. Ya. Ya nggak tahu. Lu coba meyakinkan diri lu sendiri kan? Jangan cari validasi ke sini Bang. Iya. Ingat Bang. Kalau gue, Kalau udah beriman bawa iman abang aja Iya, kita iya. dengarkan. Nah, tapi ada orang-orang yang nggak seperti gue, yang nggak pokoknya nggak. Itu orang-orang yang bilang juga tadinya enggak, itu sekarang melihat dengan cara seperti yang Anda bayangkan. Jadi melihat bahwa he's not that bad, Prabowo tuh. Setelah dia ada dididik oleh Jokowi, dia udah berubah kok. Atau ada harapan gini, nanti mentornya si Prabowo adalah Jokowi. Jokowi akan berada di belakang Prabowo. Jadi jangan khawatir kita. Ini Prabowo yang udah berubah. Jadi terjadi persis seperti yang itu. Jadi orang itu kan ada yang namanya teori keseimbangan gitu. Nah, ini pentingnya undang dokter ini kan, Bos. Lanjut. Pernah dengar kalau teori keseimbangan? Pernah, dia mah semua teori udah ada. Teori relativitas juga udah ngerti kan. Gue bacaan Einstein. Gue Gua nggak tahu kalau yang itu. bacaan gue 7 Habits. Biar tambah kaya menjadi oligarki. Dia kalau nggak gue tahan, Cita-cita gue jadi oligarki. dia kalau Emang nggak gue ada tahan seven bikin habits bom. become oligarkis. mau kita tulis. Ngarang aja. 7 Habits to become Nggak di oligarki. dia tuh terlalu nyaman di pusaran oligarki. Kepengen ya. Iya, lu bergaul terus lu. 7 Habits to become Lanjut oligarki. teori keseimbangan. Bagus juga tuh judul buku tuh. Kembali ke tadi ya. Teori keseimbangan. Teori keseimbangan itu bilang bahwa kalau lo itu, misalnya gini, saya sebetulnya nggak suka sama Prabowo, tapi karena satu dan lain hal, saya terpaksa harus menyukai Prabowo agar keputusan saya mendukung Prabowo itu bisa dibenarkan. Kayak tadi kan, saya sebetulnya tadinya sukanya Ganjar, tapi karena Ganjar udah terlalu dikuasai oleh PDIP, saya meninggalkan Ganjar. Pilihan berikutnya adalah Prabowo. Prabowo tadi saya nggak suka, ya. Tapi saya harus punya alasan kenapa saya akhirnya mendukung Prabowo. Apa yang Anda lakukan? Berusaha membangun argumen, mencari informasi yang sejalan dengan keputusan saya untuk mendukung Prabowo. So, saya mulai secara psikologis itu biasa kita lakukan. Oh, he's not that bad. Oh, dia tuh ada Jokowinya di belakangnya. Dia udah semakin tua, dia udah nggak mungkin ngegampar-gampar orang, nggak mungkin melakukan pelanggaran HAM dan seterusnya kan. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi akan makin banyak orang yang berusaha meyakinkan dirinya, mencari alasan untuk mengatakan bahwa Prabowo itu adalah sebuah pilihan yang bisa diterima. Dan saya udah melihat langsung itu orang-orang yang all of a sudden tadinya saya pikir dia sangat anti Prabowo, tiba-tiba sekarang bilang kayaknya gue ini bang ke Prabowo aja. Kalau Ganjar yang kayak begitu. Jadi gimana caranya nih saya harus meyakinkan, dan itu jadi ironi nih. Saya harus meyakinkan orang bahwa Ganjar still the best ya. Dan pendukung Ganjar ngantemin gue. Dan orang lihat, enggak tuh pendukung Ganjar maki-maki lu dek, Bang Ade. Kan susah saya bilang. Gimana saya ngebelain Ganjar kalau perilaku para pendukung atau para petinggi PDIP atau para orang kayak Alif itu seperti itu. Itu become worse and worse. Gitu bro. Kan kalau bro di PSI.
Oke. Bang. Gak tahu karena gue bukan PSI. Iya, Gendar. Anda itu di Polri Anda ya. Anda lebih di Polri. Abang siap. siap. Presisi. Salam presisi. Ayo Bang, bertiga kita Bang. Salam presisi. Ya. Kalau itu kompak kita. Gua kirim nanti videonya nih. Kemana? Ke polisi-polisi yang membantu Ulang penegakan hukum ya. Kita percaya kepada Polri untuk menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya. Salam presisi. Siap. Mantap Bang. Ini banyak di iklan-iklan. Kalau Polri gue dukung. Iklan. Jujur ya. Jujur ya. Kita tuh belum dibantu sama Polri. Lebih ke faktor jaminan keamanan kebebasan berpendapat aja. Iya. Nanti langsung transaksional orang pikirnya. Wah, ada juga barang masuk nih. Liar. Kemarin acara musra dia bilang kita istana pula. Ensat bilang ini mobil baru ntar lagi nih. Belum ada. Belum Bang. Belum ada mobil baru belum. Ini makanya. Tapi nggak apa-apa Bang, disalartikan tuh asik juga kadang-kadang Saya adik-adik. penonton harus tahu kantornya Total Politik ini keren loh. Lebih keren dari Cokro. Oh, keren dia, tapi lebih mahal enggak. Mahalan Cokro, Ya karena Jalan Cokro. Karena lokasinya di Menteng. Iya, oligarki kan. Oligarki. Makanya kita mau 7 Habits to become oligarki. Oke, terima kasih Kak. Kita kan oligarki ada Armando. Jadi intinya Bang, ini terakhir nih. Sebagai seorang relawan sampai last minute, sampai nanti pemilihan, Abang akan tetap menyampaikan bahwa Ganjar adalah yang terbaik. Ya, satu lagi tambahan dari gua. Dan apakah Abang akan tetap sekeras ini sama PDI? Kan lebih baik berteman aja. Bisa kita disakiti tapi ya udahlah. Gak apa-apa, Enggak, Abang. saya tuh tidak menganggap PDIP sebagai musuh. Itu semua tergantung pada sikap PDIP. Saya mah terbiasa ngomong sama kalian juga, kalau kalian saya rasa nggak benar, kan saya akan bilang kalian tuh nggak benar ya. Ngapain lu bela-belain Anies gitu misalnya, kalau ceritanya Anda dukung Anies kan nggak apa. Iya. Kayaknya dia pernah ngomong gitu tuh. Iya. Itu sebenarnya repetisi of air aja ya. Jadi gitu. Kita Anies banget. Saya nggak punya masalah. Saya nggak punya masalah sama PDIP. Saya justru berharap PDIP berubah memperlakukan Ganjar. Itu aja yang saya minta. Kalau PDIP dia partai terbesar kok. Ngapain juga dimusuhin? Gitu. Dia ternyata resiprokal aja ya. Sampai akhir akan tetap menyampaikan untuk mendukung Ganjar atau udah? Oh, kalau akhirnya saya tahu misalnya, kan sekarang masih isunya masih belum jelas nih soal kontrak-kontrak politik itu. Kalau ujung-ujungnya memang betul-betul diikat tangannya, Ganjar itu nggak bisa ngapa-ngapain, semua ditentukan oleh partai, ya ngapain juga saya bela kan? Tapi paling tidak sekarang dengan segenap informasi yang saya tahu, posisi saya masih saya dukung Ganjar. Tapi saya kecewa bahwa Ganjar diperlakukan semacam itu oleh PDIP. Misalnya nih, lagi Anda kan nggak mungkin Bowo nih Bang. Nggak mungkin Anies. Bowo nggak mungkin, Anies nggak mungkin. Ganjar ternyata makin Soekarno Putra. Pilihan sulit kan. Misalnya ada muncul baru lagi nih, Erlangga Caimin gitu. Itu bisa nggak ada alternatif ya? Enggak, kan kita realistis. Kenapa ada lah Anda itu. ketawa dengan Kok Anda ketawa Golkar? Nggak mungkin lah. Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin maju lah Erlangga. Siapa yang mau? Partai kedua terbesar loh. Cukup Golkar sama Caimin. Oh enggak, partainya cukup. Iya kan ini masalah tiket. Lu nggak punya pilihan. Udah ketawa Bang Ade, jangan lu tambah-tambah lagi. Abang Kita ini tutup. kenapa ketawa? Pak Erlangga, gol apa yang terbaik? Golkar. Ya, pendukung Golkar satu ya tadi. Jadi adlibs lagi nih kan. Ya. Kalau Apa ya? Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.